Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aliansa dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis kondisi new normal di Indonesia. Sudah 4 bulan lebih Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus tersebut. Mulai dari gerakan di rumah aja, social distancing, pembatasan sosial berskala besar. Lalu, saat ini, pemerintah mengusulkan tentang tatanan normal baru, atau yang disebut sebagai new normal. Pada new normal ini, pemerintah menyarankan agar masyarakat hidup berdampingan bersama virus agar dapat menjadi produktif kembali. Walaupun begitu, protokol kesehatan juga tetap harus berjalan di setiap kegiatan. Definisi new normal sendiri adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menjelaskan new normal itu seperti berikut. Pola hidup baru dan cara kita berinteraksi yang baru, ya, di mana kehidupan kita dengan mengendalikan COVID melalui penerapan protokol-protokol kesehatan dan protokol lainnya untuk mengendalikan COVID, itulah yang disebut kenormalan baru. Adanya usulan new normal ini membuat banyak kalangan memberikan pendapatnya masing-masing. Di antaranya ada yang khawatir dan juga ada yang merasa bahwa new normal ini sangat tepat dilakukan di saat-saat ini. Yang pertama ada tanggapan dari pemerintah, videonya sebagai berikut. Nah, Bapak Presiden merumuskan new normal itu di dalam 2 target. Target yang pertama, produktivitas tetap terjaga sehingga kepentingan rakyat menyangkut ekonominya, lingkungan sosialnya, penciptaan lapangan pekerja dan daya beli tetap terjaga. Di sisi yang lain, masalah medisnya bisa mengendalikan COVID. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menjelaskan bahwa Bapak Presiden merumuskan new normal itu ke dalam beberapa target. Salah satunya yaitu produktivitas tetap terjaga sehingga kepentingan rakyatnya menyangkut ekonominya, lingkungan sosialnya, penciptaan lapangan kerjanya, dan daya beli tetap terjaga. Lalu ada tanggapan dari Ketua Gugus Tugas COVID-19, Doni Monardo mengatakan, pemberlakuan tatanan normal baru atau new normal disesuaikan dengan dinamika di masing-masing daerah. Daerah di zona kuning dan zona merah berbeda waktunya untuk memulai new normal. Doni bilang bahwa daerah-daerah yang telah statusnya menjadi kuning, risikonya rendah. Silakan saja untuk melanjutkan menuju kepada normal baru atau new normal. Daerah yang masih merah, kasusnya masih tinggi, ya jangan dulu, kata Doni dalam konferensi pers usai rapat terbatas yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis 4 Juni 2020. Selain itu, masyarakat yang terimbas dari pandemi ini juga ikut memberikan tanggapan. Sejumlah warga Surabaya menyampaikan tanggapannya mengenai new normal tersebut. Warga menilai penerapan new normal belum bisa diterapkan di Surabaya. Akan tetapi, di sisi lain, roda perekonomian juga mesti bergerak. Oleh karena itu, warga juga berharap protokol kesehatan dapat dilakukan sangat ketat sehingga saling beriringan. Salah satu warga bilang, saya cukup khawatir karena Indonesia khususnya Surabaya masih banyak ditemukan kasus positif dan bertambah terus. Jika nantinya diberlakukan new normal, tak menutup kemungkinan kasus positif corona makin meningkat, ujar salah satu warga Surabaya, Rahmat Adi, saat dihubungi liputan6.com pada Rabu 3 Juni 2020. Dari kalangan mahasiswa pun ada yang memberikan tanggapan mengenai tatanan normal baru. Nurul Halima Dwi Putri dari FMIPA Universitas Negeri Manado. Menurutnya, new normal adalah kebijakan strategis pemerintah demi menyelamatkan perekonomian negara. Dia bilang bahwa new normal atau kehidupan baru masyarakat Indonesia merupakan terobosan untuk memulihkan sektor perekonomian Indonesia yang saat ini turun drastis. Tutur gadis berusia 22 tahun ini yang dilansir dari bartawan.com pada Rabu 27 Mei 2020. Kesimpulan, saat ini
masyarakat Indonesia sedang memasuki fase new normal. New normal adalah sebuah usulan dari pemerintah agar masyarakat tetap produktif walaupun di masa pandemi ini. Hal ini dilakukan agar kepentingan masyarakat menyangkut ekonominya, kehidupan sosialnya, penciptaan lapangan kerjanya, dan daya beli tetap terjaga. Menggunakan metode pendekatan efek komunikasi massa, new normal ini mampu membuat masyarakat memahami tentang maksud dan tujuan dari usulan pemerintah tersebut. Dan ini bisa menjadi sebuah efek kognitif. Lalu dengan adanya ide new normal ini, banyak masyarakat yang merasa khawatir dan juga ada yang merasa bahwa keputusan pemerintah sudah benar untuk dilakukan demi membangun kembali sektor perekonomian di Indonesia. Dan ini bisa menjadi suatu efek afektif. Lalu dengan adanya new normal ini, masyarakat jadi memiliki sebuah kebiasaan baru di mana masyarakat hidup dan beraktivitas berdampingan dengan virus, yang artinya mengubah pola kebiasaan lama. Yang biasanya orang-orang hidup kurang bersih, sekarang menjadi lebih memperhatikan tentang kebersihan. Dan ini bisa menjadi sebuah efek behavioral. Saran, masyarakat dihimbau untuk tetap mematuhi peraturan pemerintah. Untuk yang di rumah aja, tetap menjaga pola hidup sehat, dan untuk yang beraktivitas di luar rumah, tetap menjaga kebersihan diri dan selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada demi kebaikan bersama. Sekian, itu saja video hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.